Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Sebelumnya akan saya ajak untuk menyaksikan video singkat berikut ini. Ini tidak asing, saya kira beberapa waktu yang lalu pernah viral pada tema yang berbeda, pada narasi yang berbeda, tetapi dilakukan oleh orang yang sama. Ar-Rasyid 187 78 Ar-Rasyid 87. Kalau tidak mau jadi presiden ke-8, Bapak angkat kaki dari Indonesia. Siap? Siap presiden tadi? Bukan dari neraka, dari surga tugasnya. Kami gunakan fatwa serata untuk bekal jihad. Oke ya, tahu ya, Abah Aus Tasikmalaya. Beberapa waktu yang lalu viral karena menganggap Anies Baswedan sebagai Imam Mahdi, dan siapapun yang tidak mendukung Imam Mahdi dalam kurung Anies Baswedan yang melawan dicap sebagai Dajjal. Ini masih terkait dengan Anies, bahkan ada orangnya di depannya, di sampingnya Anies Baswedan, mengasih atau memberikan sebuah semacam jimat yang katanya dari surga itu luar biasa. Kalau sampai tidak jadi presiden ke-8, maka dipersilakan Anies untuk pulang, pergi dari Indonesia. Kemana nih maksudnya perginya? Pulang ke tanah air leluhurnya di Yaman. Ini menarik loh. Menariknya bahwa tadi ketika Abah Aus menanting siap, Anies Baswedannya menganggukkan kepala loh, siap meninggalkan Indonesia deh. Catat ya, ini rame-rame loh ya. Ini menjadi saksi banyak, ini sudah viral di media sosial nih loh. Ini bukan main-main loh. Kalau besok sampai tidak jadi presiden, Anies harus siap hengkang dari Indonesia. Ya, dan dia sudah menyatakan persetujuannya itu, mangguk gitu kan, menganggukkan kepala. Hanya ini lagi-lagi ya, di luar masalah itu ya, itu nanti kita buktikan bersama-sama Anies. Kalau nggak jadi, harus siap-siap pergi dari Indonesia. Di luar masalah itu, ini yang lagi-lagi harus kita kecam, kita lawan adalah mengatasnamakan agama, menggunakan agama itu, bawa-bawa surga, bawa-bawa neraka, untuk sebuah kepentingan dan dukungan politik semacam ini. Yang dukung capres boleh-boleh saja lah. Siapapun silakan mau dukung Anies, dukung Ganjar, dukung Prabowo. Tapi nggak usah kemudian memakai stempel label agama, surga, neraka. Yang nggak mau dukung neraka, yang dukung surga. Ini yang merusak demokrasi kita. Ini yang merusak pemilu kita. Sekaligus merusak agama kita. Memang sudah kontrak dengan penjaga surga bahwa yang dukung Anies masuk surga, yang tidak masuk neraka. Memang sudah MOU dengan malaikat penjaga surga dan malaikat Ridwan. Masya Allah. Apa nggak ada yang mengingatkan ya? Orang di lingkarannya Abah Aus, nggak benar begini. Nggak benar, sekali lagi nggak benar. Nggak benar caranya membawa surga, bawa neraka. Allah ya kari. Kalau soal dukungannya ke Anies itu sih monggo saja. Hak beliau dan para pengikutnya mendukung siapapun. Itu hak politik. Nggak ada yang melarang. Tapi dengan cara begitu bawa-bawa surga, dapat ilham, wahyu dari surga untuk mendukung Anies. Ini yang tidak benar. Tidak benar sama sekali.
tidak boleh dan tidak dibenarkan. Ya, ini kan artinya adalah dengan model begini, karena itu mengklaim dapat bisikan dari surga, berarti dalam kurungnya adalah sebuah statement yang seolah-olah benar menurut agama, karena surga kan nggak mungkin nggak benar kan begitu. Dan yang melawan berarti tidak menyetujui surga, yang melawan berarti kebalikannya surga, apa itu neraka. Ini politik identitas murni yang begini ini. Sama kayak kemarin itu, yang mendukung Anies adalah mendukung Imam Mahdi, yang mendukung Dajjal. Sama aja, ini sangat-sangat berbahaya. Ini penodaan agama menurut saya ini. Lain menurut saya penodaan agama. Mencatut surga. Mengatasnamakan surga. Mengatasnamakan agama. Ini siapa yang mau ngurus yang begini-gini? Sangat berbahaya. Ya mudah-mudahan sih netizen kita cerdas lah ya. Itu yes. Tapi merusak sekali. Merusak alam pikiran, merusak hidup beragama kita di Indonesia. Merusak cita rasa Islam, merusak cita rasa Thorikoh, karena beliau katanya adalah guru Thorikoh di sana. Tentu nggak begini caranya. Thorikoh nggak digunakan untuk kepentingan politik praktis, baik dalam substansi ajaran maupun dalam konteks undang-undang atau ADART, organisasi lembaga Thorikoh. Tidak boleh. Ya, karena berbahaya, karena tidak semua penginut Thorikoh, apapun Thorikohnya, apalagi organisasinya yang menaungi seluruh organisasi Thorikoh, itu berbeda pandangan politiknya itu pasti. Antara penganut Thorikoh yang satu dengan yang lain pasti punya pilihan masing-masing, punya dukungan politik masing-masing. Ya sudah, silakan. Itu haknya masing-masing, tidak ada yang melarang. Boleh negara demokrasi dan besok punya hak pilih, ya. Tetapi bahwa menggunakan lembaga itu tidak boleh. Kan begitu. Tidak boleh lagi kemudian mengatasnamakan agama. Ini kalau semua orang, semua tokoh modelnya begini, ini kan baru satu contoh. Coba seandainya ada contoh lain, tokoh Thorikoh yang lain, dari aliran Thorikoh yang berbeda. Kemudian membuat sebuah keputusan politik dukungan yang berbeda dari Abaos ini. Misalkan dukungnya Ganjar atau Prabowo. Dengan bahasa yang sama, ini Ganjar Pranowo, Imam Mahdi misalkan dianggap persis. Yang tidak mendukung ini adalah Dajjal, ini suara dari surga. Coba, kan masing-masing menuduh Dajjal. Pendukungnya Abaos mengatakan karena mereka tidak mendukung Anies dikatakan Dajjal, pendukungnya yang satu ini karena tidak mendukung Ganjar dikatakan Dajjal, kan akhirnya saling mendajjalkan, saling mengkafirkan. Akhirnya bisa perang saudara, bisa pecah gara-gara beda pilihan politik praktis, beda pilihan presiden. Ini yang tidak kita inginkan. Jangan ditiru, jangan dipakai model-model begini. Sangat merusak kebersamaan. Mari kita ciptakan pemilu, pilpres besok dengan riang gembira, dengan kebebasan kita untuk memilih calonnya masing-masing tanpa harus melabeli calonnya dengan label-label agama, apalagi sampai Dajjal, sampai surga, neraka, dan lain sebagainya. Dan kita hormati pihak lain, orang lain yang punya pilihan berbeda dengan kita, itu hak politiknya. Ini hanya milih kepala negara kok, kayak mau milih apa. Allah ya Karim. Terima kasih. Mudah-mudahan menjadi perhatian bagi kita semua untuk hati-hati di dalam kita memilih guru agama, karena dampaknya bisa begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI Al-Kamati.